Good evening Wahiders, kamu semua lagi mendengarkan Naskah Wahid 97 pada segmen podcast Naskah Putih yang bersuara kepadamu menemani pagi, siang, sore, bahkan malam di setiap waktu senggang sebelum hatimu kembali bertualang. And making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me right now? Iya, masih di minggu awal puasa bulan Ramadan. Rasanya nggak terlalu telat untuk bilang marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semangat yang sedang menjalankan ibadahnya kali ini. So, tetap jaga kesehatan dan apapun ibadahnya tetap semangat. I wanna say sorry because 3 days ago, guys, gue belum sempat upload, tepatnya di malam minggu sih, karena kebetulan sedang dalam aktivitas yang padat banget dan ada beberapa perjalanan yang panjang sekali yang ngabisin waktu lebih dari 4 hari. Sumpah nih badan rasanya capek banget, letih, lesu, lumai, gak terdefinisikan lagi. Ya gitu deh pokoknya. Lagi pula kan minggu kemarin juga udah sempat janji untuk upload di malam minggu. Ya karena alasan-alasan yang sudah gue sampaikan tadi, I wanna say sorry again. Okay? So, oh iya, sampai lupa mau nanya ini. Mau nanya kabar kamu semua tentunya Wahiders. Kamu gimana nih hari-harinya? Ya maksudku seminggu kita nggak bersua nih dari Selasa kemarinnya lagi maksudku. Apalagi udah terhitung puasa ketiga atau keempat gitu kalau nggak salah. Iya kan? Kita ada yang ini jatuhnya hitungan ketiga atau hitungan keempat gitu ya. Plus kita baru aja lewatin hari-hari seperti hari Senin dan tadi Selasa. Aduh, nih ya kalau hari-hari yang di gua pribadi, hari-hari tersebut tuh kalau di kalender itu selalu dilingkarin merah dengan catatan kecil, semangat ya hari ini. Itu kayak nggak ada lagi yang bakal nyemangatin, ya semangatin diri sendiri aja. It's okay. And apapun itu, I hope you still okay there. And please don't disturb your smile because something happened to you. Sometimes every single day have a shit moment, I know that, but whatever happened to us, it can't stop our life. We just tap on it, right? And realize how many moments God forgive us. And everything's so incredible, right? Thanks God. Entah kenapa, kadang kalau ngomongin untuk bilang, it's okay dude, or come on guys, it's no problem. It's so easy to say another person, but not ourselves. It's totally difficult, ya enggak? Gampang banget tuh ngasih tahu ke orang, tapi kalau ke diri sendiri ya, you know guys what I mean. Dari yang awalnya gue nanya kabar sih sebenarnya ini bakal berkesinambungan tentang obrolan kita malam ini. Tentang sebegitu sulitnya kalau kita sedang berharap sesuatu kepada wujud bernama manusia. Yap. Gue tahu ini udah sering banget dibahas di platform manapun. Gue nggak ngerti juga kayak di Instagram ataupun YouTube channel yang lain punya gitu, itu udah sering banget malahan dibahas, gue tahu banget. Dan secara serempak otak kita juga udah pada paham gitu lah yang kayak beginian gitu. Tapi tetap aja lu bakal selalu punya kondisi dimana bilang ke diri sendiri, gila, manusia begitu amat ya. Tetap aja ya kan, ya enggak. Kebetulan dalam konteks ini gue sesederhana meminta bantuan untuk keperluan sesuatu. Penting banget. Mungkin ini terkait hal yang akan membuat gue rumit jika jalaninya sendirian. Dan ini urgent sekali. So, jatuhlah harapan-harapan kecil gue kepada orang yang sekiranya bisa ngebantu atau nemenin keperluan tersebut. Secara ini gak ada kaitannya dengan asmara ya. Gak ada.
Namun polanya tetap sama. Lo kena ghosting dengan cara yang berbeda dan momen yang tak sama, tapi tetap aja sakit. Namanya juga kena ghosting. Main pergi gitu aja, hilang gitu aja, dan balik dengan tanpa rasa penyesalan. Itu semua udah paketan tentara ghosting, Bung. Udah sepaket deh. Ya enggak? Jadi kalau kita bilang berkata-kata itu nggak penting dan lebih penting action, ya itulah yang dilakukan oleh orang-orang ghosting gitu. Mereka hanya action aja tanpa berkata-kata, pergi gitu aja tanpa nyampain apapun, tanpa ada alasan apapun. Gimana rasanya? Sakit bukan? Itu maksud gue. Tapi uniknya di momen-momen kayak gitu tuh, gue mau cerita aja sih sebenarnya. Momen kita lagi down atau butuh banget nih sama seseorang gitu. Ini dalam konteks gue ya. Lu bakal ngerti sendiri mana temen yang benar-benar ada dan mana temen yang sekedar viewers di WA. Trust me. Sometimes lo udah ngechat dia, lo udah minta bantuan ke dia, bahkan sampai di posisi yang sedikit mengurangi kegengsian atau bahkan kayak udah nurunin ego, benar-benar udah nurunin deh gitu. Karena lu butuh banget ya gitu. Ini bukan case-nya bukan lu tiba-tiba deketin dia karena butuh aja, enggak gitu. Karena bahkan lu merasa karena deket dengan dia maka lu minta bantuan sama dia. Ya enggak? Pernah gitu enggak sih? Kita kan pasti menghubungin orang yang paling terdekat dulu, ya enggak? Ternyata faktanya enggak seindah itu gitu. Dan lagi-lagi gue seperti butuh amunisi dan sering-sering ngambil nafas dalam-dalam, sembari mengurut dada sendiri ya. Kalau dada orang lain diurut beda cerita nih. Dan berkata ya sudahlah, capek dipikirin mulu gitu, benar-benar capek. Jadi ya akhirnya gue sekarang lagi nyantai di kampung halaman gitu, sembari menikmati tumpukan makanan dari ibu tersayang yang gak bakal nge-ghosting lu pastinya, terkecuali takjilnya mendadak gak dibuatin, ya itu beda cerita nih. Ya gitu. Jadi mungkin apa ya gitulah pokoknya seminggu ini yang gue pribadi alamin. Makanya gak jadi upload malam minggu kemarin. Ya gimana mau upload, skripnya aja belum jadi. Jadi bingung juga mau apa yang diupload gitu. Ini masih dengan konteks kepedean gue, ada yang nungguin ya apa yang mau gue upload. Ingat, gue ingetin lagi, kita bakal ketemu setiap di Selasa malam dan Sabtu malam atau malam minggu gitu. Gitu sih cerita seminggu kemarin. Kalian gimana seminggu kemarin? Ya cerita dong, bagi-bagi. Jangan segan-segan atuh ngetik di kolom komentar itu kosong banget malahan. Kalau malu ya jawab sendiri aja dulu, it's okay. Tapi gue yakin kalian hebat dan kuat banget. Buktinya aja masih puasa ya tadi pagi. Kuat banget tuh kalian puasa. Gue juga sih masih. Itu ngebuktikan kalau kita benar-benar kuat. Apa sih? Gue ngerti. Sampai berbulan-bulan pun kalian kayaknya cerita hal yang sama, dan gue juga dengerin kisah kalian atau berusaha menikmatin pedihnya. Iya, gak bakal ngerti 100%. Gue paham banget, gak bakal 100% ngerti apa yang akan kalian rasakan. Dan kita sama-sama tahu kita yang paling sempurna untuk merasakan apa yang terjadi di diri kita. So it's okay. Tapi setidaknya kalau lu mau cerita, itu juga tidak buruk-buruk amat, ya nggak? Sometimes kita butuh. Gue punya teman, kadang kalau lagi dia bilang begitu, gue juga enak banget tuh ngasih motivasi, bla 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 bla. Lu kalau mau curhat ya, yang paling best kayaknya memang ke Tuhan deh, ini segala macam. Dia juga pernah bilang, kita selayaknya yang punya humanity ya, maksudnya tetap butuh wujud yang bernyawa dan butuh untuk orang untuk cerita juga gitu. Jadi apapun keluhan itu carut marut di hati kita semua dan menembus nyampe ke otak
gitu. Tapi lagi-lagi tertahan hanya karena gengsi, memikirkan agar orang lain gak tersakiti, atau bahkan merasa bersikap dewasa. Iya ya, lucu kadang gitu. Bahkan orang yang berumur tua banget nih, ceplas-ceplos gitu kalau marah gitu. Bahkan ngomong kotor di depan publik. Kalau di sosmed, jari jemarinya tuh rajin banget tuh nge-share, ya nggak? Tapi gue juga pernah diingatin nama yang namanya manusia juga sih. Lu boleh nangis, ya nangis aja gitu. Nggak penting gender sih, cowok ataupun cewek, ya itu punya hak. Atau berapapun umur lo. So jadi nggak usah gengsi-gengsian. Capek ya bilang capek. Akui aja dulu gitu. Kalau kamu nggak siapa-siapa, kamu nggak Iron Man gitu, kamu nggak Thor atau apa gitu. Mereka aja yang tim Marvel itu bisa nangis juga gitu. So jadi nggak perlu sok kuat deh. Namun kita nggak boleh berhenti sebelum waktu berhenti itu tiba. Kita nggak boleh mati sebelum waktu mati itu tiba. Jadi jangan gampang banget bilang, gue pokoknya pengen mati banget, pengen ngakhirin hidup hari ini. I know it's too hard, but jangan easy juga untuk bilang hal yang demikian. Gak kebayang gue kalau seandainya malaikat Israel mikir kayaknya gue krisis umat manusia yang ingin hidup deh gitu. Kan kasihan juga ya, kayak tiap hari Israel lebih padat aja kerjanya ketimbang malaikat yang lain gitu. Tapi balik ke awal tadi ya. Padahal nih kita udah sama-sama tahu, berharap ke makhluk seperti itu yang ya katakanlah si manusia ini ya. Kita udah dari awal itu udah tahu risikonya, bahkan ya enggak, udah sama-sama ngerti gitu. Tapi ya tetap aja dihajar gitu. Kayak kuat banget gitu ambil risikonya gitu. Pas jatuh tempo baru deh mengulurkan banyak kalimat-kalimat penyesalan. Unik gak tuh? Kita seneng banget nikmatin diri yang jelas-jelas bakal kesiksa. Gak ngerti juga nih. Ini manusia kadang antara bego, psikopat dan apa nggak tahu deh, beda tipis aja semuanya gitu. Bahkan diulangi lagi kayak candu gitu. Rindu banget diri ini di ghosting sama makhluk begituan gitu. Ya bukan berarti gue makhluk lain juga gitu. Tapi ya kadang-kadang gue berharap jadi malaikat aja gitu, biar bisa terbang gitu keliling dunia tanpa harus mikir pandemi ini dan itu bla 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 bla. Tapi kan malaikat nggak punya nafsu ya, nggak seru juga. So please share juga dong, kalau apalagi lu yang lagi berjuang di tengah Ramadan, bukan hanya lapar dan haus ya, tapi masih bekerja keras membanting perasaan hari demi hari dan kamu masih bertahan. Itu keren banget sih untuk di-share ke sini. Dan kamu maksudku yang benar-benar lagi sendiri dan mendadak mendengarkan podcast ini, entah dapat dari mana, mungkin di-share oleh seseorang terus lo dipaksa untuk dengerin. Atau lo nemu gitu di dinding-dinding story siapa, terus lo nggak sengaja juga ngeklik video ini. So I appreciate that, thank you so much. Dan plus kebetulan aja lagi di kondisi yang hopeless banget, lo berada di titik inisial itu, kayak titik yang lu muncul awal pertama kali, tapi masalahnya sekarang nggak gerak-gerak, atau lu kayak gerak dan balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Please, lu boleh kesal, lu boleh merasa kayak mau meledak atau apa, gua nggak ngerti. Atau sometimes ada orang yang merasa kayak nggak diharapkan gitu, atau di satu sisi kayak merasa disalahkan mulu gitu, atau apapun itu deh, nggak ngerti juga. Pokoknya banyak list penyesalan kan biasanya para kaum 2022 ini. Gue cuma mau bilang, pokoknya please, bagi lo yang sedang seperti itu dan lagi sendiri, jangan coba-coba untuk bertindak yang nggak jelas. Lu nggak bakal masuk, belum tentu masuk koran atau viral gitu di platform tahun sekarang gitu. Jadi please jangan nyerah gitu aja.
gak lucu gue nerima gitu foto-foto yang marak gara-gara orang melakukan hal-hal yang gak jelas. Jadi please jangan. Gue tahu ini udah ngelebar kemana-mana, tapi pada intinya gue mau berkabar aja sih tentang seminggu kemarin. Jadi ngisi kekosongan daripada nggak upload. Dan gue juga pengen tahu kalian gimana kan. Semoga aman, terkendali. Please kendalikan sebisa mungkin. Selayaknya jadi manusia. Gue ngambil nafas lagi nih. Marilah mengerti esensi menjadi manusia itu seperti apa. Hidup mesti bagaimana dan berakhir seperti apa. Setidaknya kamu punya historis yang selalu menjadi alasan untuk bertahan. Jika itu sudah hilang, percayalah, kamu hanya kehilangan historis dari mahakaryamu, bukan dari mahakarya Tuhan. Gua ada Wahid, selamat malam. Kita bakal ketemu di malam minggu beberapa hari ke depan. Gua janji. Tapi doain juga ya. Makasih udah dengerin sampai sini. Gua seneng banget dan berharap kalian juga begitu.